kita sisipkan materi-materi yang menarik gitu ya, yang anak-anak bisa antusias mengikutinya. Anak-anak itu nggak monoton gitu ke sekolah, nggak trauma, nggak takut. SMP pun kita tidak langsung naik. Kita main di 1500 mdpl. Jadi diajarkan untuk memilih dan memutuskan Memilih, mempunyai idealisme tapi Iya. tetap melihat realisme. Iya. Satu dua, satu dua, satu dua. Siapa kita? Siapa kita? Mau apa? Tebar salam. Alam adalah media untuk belajar, sedang pengalaman adalah guru yang terbaik. Woyo, jumpa lagi dengan saya Sugi Kiting. Kita mau ngebahas yang agak penting, tapi daripada kita pusing, lebih baik kita sharing sambil mentoring. Kali ini saya kedatangan adik saya atau saudara seperguruan lah. Seperguruan. Bukan cuma silat yang seperguruan. Ini jauh-jauh dari Bogor. Silahkan memperkenalkan diri. Monggo. Passwordnya Woyo gitu ya. Woyo ada. Oke, baik. Salam. Perkenalkan, saya betul tadi yang disampaikan Kang Sugi. Saya adik angkatan, adik seperguruan. Beliau pelatih, senior, kakak, saudara. Saya Arif, nama lengkap Arif Rahmawan. Aktivitas saya di Bogor, ngajar di Sekolah Alam Bogor dari 2002. Sebelum ada Sekolah Alam juga saya berkecimpung di pendidikan sosial anak-anak jalanan di Kota Bogor dari 98. Saya sudah turun ke jalan untuk menemani anak-anak jalanan melakukan pembelajaran. Kemudian 2002 ada Sekolah Alam. Spesialisnya saya ke bagian jaga kebun, nggak di kelas, nggak. Jadi ngajarnya aktivitas luar ruangan, outdoor activity dari 2002 sampai umur saya 40 tahun. Nah, di Sekolah Alam Bogor ini unik, umur 40 tahun gurunya harus sudah tidak ngajar kelas alias pensiun, harus tidak ngajar gitu ya, tidak ngajar. Jadi diminta untuk memperluas dampak, mencari karir 2.0, sehingga saya ngajar tim pengajar. Jadi sekarang jadi ngajar tahun. Tim pengajar. Ya, ini saya udah 45, jadi sudah 5 tahunan tidak pegang siswa sebenarnya. Gitu ya. Guru dong. Ya, begitu. Ceritanya begitu. Oke, baik. Selamat datang Pak Arif. Selamat datang di Ngopi Petang. Kita ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Jadi yang datang ke sini tuh temanya tentang itu. Siap. Kita harus, apa yang kita obrolin itu tentang pikiran tentang petualangan, dan ya yang beresiko tinggi, namun kita kemas, kita obrolin di sini supaya bisa didengar, atau ya kalau bermanfaat ya disimpan, kalau enggak masa sih enggak ada. Jadi Pak Arif ternyata SMA tuh belum pernah naik gunung, nggak ada keinginan atau nggak hobi naik gunung. Hobi saya sebenarnya berkegiatan aktivitas luar ruangan itu udah bawaan dari kecil. Saya anak kampung di Pantura gitu ya, pinggir laut.
Saya biasa berenang di laut, berenang di kota saya Batang, ada sungai besar dan berarus gitu ya. Saya suka main air juga di situ. Kegiatan luar ruangan sudah menjadi kebiasaan dari kecil dan hobi. Makanya ketika SMA saya bercita-cita masuk kehutanan. Jadi setelah SMA itu saya ngisi formulir undangan dari kampus IPB. Saya ngisi itu kehutanan sama kelautan. Fakultasnya? Fakultas jurusan. Tapi yang keterima jurusan kelautannya. Jadi saya masuk kelautan IPB gitu ya di situ. Jadi kalau naik gunungnya enggak sebenarnya, enggak kepikiran karena Batang tidak punya gunung. Batang itu kota pantai. Batang tuh dari Tegal, Roban ke itu Brebes, Tegal, Pemalang, Batang ya. Cuma tetangga kota selatannya yang ada gunung, Dieng, Wonosobo. Nah, tapi saya belum tertarik waktu itu. Nah, barulah ketika ngajar di Sekolah Alam Bogor, saya mencari sesuatu yang dalam pikiran saya akan menyenangkan untuk anak-anak geluti gitu ya, aktivitas-aktivitas yang menantang. Karena saya ngajar kan outdoor activity. Outdoor activity itu media untuk membentuk karakter. Dari 2002 kami Sekolah Alam itu menggunakan metode outbound untuk membentuk karakter. Outbound. Kita tahu aktivitas outbound seperti apa. Berarti outdoor activity lah media utamanya nih. Activity-nya pakai metode outbound. Betul, itu metode utama untuk membentuk karakter. Nah, dari 2002 main outbound aktivitasnya itu aja, itu saja kan. Saya belum kenal penjelajahan alam terbuka yang lebih ekstrim ya. Kan outbound paling manjat tali di pohon-pohon, flying fox gitu ya, atau permainan team building, problem solving, itu metode outbound. Ketika kami punya angkatan pertama itu sudah di level 4 SD, mau 5, mau 6, saya kepikiran, ini kalau saya kasih flying fox terus-menerus, pasti bosen. Abis lah ya. Betul, saya udah dikomplain, Pak Arif gini-gini aja mainnya gitu ya. Padahal sejatinya saya kan pengen terus berkegiatan supaya punya momentum untuk ngebiasain karakter positif. Ketika kita berkegiatan terbuka itu momentum yang sangat tepat kalau kita ngingetin anak, semangat, kamu pantang menyerah, harus gigih dan segala macam. Itu di outdoor gampang banget menemukan momen seperti itu. Tapi aktivitasnya outbound doang, bosen kan? Saya akhirnya mencari. Nah, dijawab sama keadaan. Ada seseorang kawan memberikan satu formulir. Waktu itu Pak Arif kan ke IPB. Ada lawalata di situ. Nggak tertarik sebenarnya. Bukan nggak tertarik, tapi ya. Sudah sibuk tahu di situ ada lawalata. Ada. Bahkan di jurusan saya ada juga. Ada namanya FDC, Fisheries Diving Club. Jadi dia spesialis menyelam karena anak-anak kelautan kan. Tapi saya nggak masuk di situ. Lah terus saya ya aktivitas di alam itu ya aktivitas permainan kecil saja, jadi memori kecil. Tapi waktu udah masuk IPB jadi sudahlah, itu aktivitas anak-anak masa kecil saya. Saya sekarang fokus belajar gitu deh. Nah, selesai kuliah malah bikin sekolah. Yang tadi anak-anak jalanan dulu, sekolah sosial, kemudian 2002 ada berdiri Sekolah Alam Bogor 2002. Kemudian saya di situ karena basic saya sering dari kampung gitu ya, sering main di alam terbuka. Udah Pak Arif yang guru outdoornya, Pak Arif yang pegang gitu waktu itu sama Pak Dewi. Kecelakaan itu karena ya udahlah, nggak laki-laki yang lain gitu, yang laki-laki perkasa karena yang di outdoor tuh bayangannya kan orang-orang kuat gitu ya, yang tahan banting dia. Tapi saya basicnya pramuka, bukan penggiat alam. Tapi karena Sekolah Alam itu butuh orang yang biasa di luar ruangan, ya udahlah yang ada orang pramuka. Saya di amanahi jadi guru outdoor. Jadi sampai saat itu tuh
Pak Arif emang belum pernah naik gunung. Belum. Iya sih wajar, maksudnya wajar tuh Batang apa Waleri ya, Ya, sampai Tegal, Brebes itu daerah flat kan, daerah utara tuh. Betul. Karena di Sekolah Alam Bogor sendiri lebih menyasar bahwa yang pertamanya adalah pembentukan karakternya itu. Nah, mulai bukan teknik naik gunungnya, bukan teknik bukan metodenya gitu. Nggak, buat Pak Arif sendiri yang mulai kenal gunung nih di mana? Nah, tadi kan pendidikan dasar ada formulir tuh 2008. Oh, ikut pendidikan dasar Wanadri. Betul. Pendidikan dasar PDW. Pelatihnya jenengan gitu ya. Saya baca tuh apa nih? Asosiasi penempuh rimba dan pendaki gunung. Wah, kata teman saya ini cocok Pak Arif. Pak Arif bisa nambah pengetahuan di situ. Nanti bisa diterapkan ke anak-anak. Oh gitu. Gitu. Itu dari kawan saya di Bogor, bukan pengajar juga, kawan sepermainan lah gitu. Nah, terus dipelajari dulu nggak itu formulir? Saya sampai survei. Saya sampai ke Bandung sekretariatnya. Saya sama istri, saya sudah punya anak 2 waktu itu 2008. Anak saya yang pertama umur 5 tahun, yang kedua 1 tahun. Baik. Jadi istri kan juga bertanya, ini apaan pelatihan kok 30 hari? Training apa ini? Training apa 30 hari gitu ya? Iya. Coba kita cari tahu ke Bandung, ngobrol segala. Ya udahlah, bismillah. Saya ikuti seleksinya, kaget juga sebenarnya seleksinya. Wih, pelatihan apa ini bisa seleksi 4 tahap? Iya. Dari fisik, psikologis, terus teknik, terus tapi ya karena keinginan kuat untuk nambah kapasitas dan saya sudah ngomong ke sekolah gitu ya, ngomong ke ketua yayasan, saya pengen nambah ilmu, pengen nambah kemampuan supaya nanti bisa menghadirkan aktivitas seru ke anak-anak di luar ruangan. Jadi ikut PDW itu setelah jadi guru itu udah. Betul. Dengan alasan bakal menambah wawasan, ilmu bahkan jaringan gitu ya. Masuk akal. Itu jadi nggak karena ingin naik gunung sebenarnya. Saya lebih ke nanti ada aktivitas luar ruangan baru yang bisa saya perkenalkan ke anak-anak, dan di situ saya bisa ketemu momentum banyak untuk dampingin anak-anak dan mengingatkan karakter ini loh yang baik, karakter itu loh yang dibutuhkan, karakter ini yang harus kamu buang, kayak gitu-gitu. Nah ini kan seperti orang terjebak gitu ya, mungkin pengalaman seperti orang terjebak tuh sama kayak saya juga dulu kan gitu. Saya tuh sebenarnya hobi naik gunung memang sebelum itu sih. Nah, terus tiba-tiba naik gunung sama teman-teman di rumah, lama-lama habis gitu ya. Habis teman-teman yang diajak naik gunung nggak ada lagi ya, sama. Terus bedanya saya lihat sendiri tuh ada spanduk pendidikan dasar Wanadri itu di Kalibata, ya sama formulir juga. Cuma waktu itu kan dalam rangka cari organisasi atau cari temen naik gunung, bukan organisasi sih. Nah dulu sama ada yang menawarkan juga formulir tuh, yang ini 3 lembar, yang ini 1 buku. Nah mungkin begitu, ini ditimbang-timbang, wah ya, secara masukin timbangan juga yang 3 lembar udah kalah beratnya gitu. Ini yang diambil. Tapi setelah itu apa tuh? Emang benerkah terjawabkah setelah mengikuti itu, atau terprank gitu? Saya awalnya merasa terprank. awalnya. Biasanya begitu semuanya. Ya. Dari proses seleksinya kan berat banget, Pak. Sudah ini apa-apaan, kayak mau masuk militer saya. Saya itu mau jadi guru bukan jadi militer gitu kan. Itu kalau saya ini gue mau naik gunung ngapain di gini gitu, dites medis, dites psikologi. Ya terus lanjut, akhirnya udah kadung dibiayain kan, seleksi juga udah keluar biaya kan, udah masuk seleksi kan, udah formulir aja udah biaya. Betul, udah lanjutin kemudian ikut kan di pendidikan dasar Wanadri. Itulah saya banyak merenung kan, tidur pohon, tidur di semak-semak itu banyak waktu-waktu merenung, waktu sendiri yang saya bertanya gitu ya pada diri sendiri, ini kayak gini tuh apa maksudnya gitu dan segala macam.
internalisasi, saya lambat laun juga merasa berubah gitu. Maksudnya saya di situ disadarkan bahwa semua yang ada dalam diri kita itu penting. Kita harus jaga, kita harus aware. Kemudian untuk menjaga itu butuh sikap-sikap yang positif gitu ya. Gimana Kang Sugi? Fokus Tuhan, tidak pilih-pilih medan. Tabah sampai akhir, sebuah kalimat-kalimat yang terus diulang-ulang dalam posisi saya berbagai kondisi, itu mau tidak mau terekam di bawah sadar saya. Sampai sekarang itu saya masih selalu terngiang-ngiang ketika mentok ada sesuatu masalah gitu ya. Jangan pilih-pilih medan, tabah sampai akhir. Itu masih kayak ada yang ngomong di sini. Nah, saya pikir Terpatri di otak. ya, gimana kita bergerak selalu ngomong sesuatu yang positif gitu kan. Satu kata-kata positif ketika diulang-ulang mau nggak mau itu akan menjadi memori yang kuat gitu. Saya bilang ini jawaban kegelisahan saya gitu ya. Kita bisa bikin kegiatan apapun di luar ruangan asal kita dampingi anak-anak tersebut dan kita ngomong sesuatu yang positif, kita ngomong karakter-karakter baik, pasti anak-anak itu akan merekam. Ketika dia lelah banget, ketika dia sakit banget misalkan, itu menurut saya momentum-momentum otak itu merekam dengan kuat. Jadi kita hadirkan kondisi itu, bagaimana anak merasa lelah. Apa sih aktivitas yang bisa membuat anak merasa lelah? Ajak keluar, ajak perjalanan di alam terbuka, pendakian gunung, penyusuran pantai, penjelajahan sungai. Itu ada fase-fase mereka lelah banget dengan segala kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam perjalanan, segala macam permasalahan yang mereka temukan. Itu mereka akan masuk akan ketemu dalam satu kondisi-kondisi yang mereka mentok, mereka lelah, mereka sakit, mereka putus asa. Nah, disitulah kita masuk. Ibarat kata doktrin gitu ya. Value, doktrin, nilai-nilai yang positif. Itu akan direkam. Nah, itu kan setelah Pak Arif selesai pendidikan dasar, pasti belum berani dong menerapkan mentah-mentah itu ke para siswa gitu kan. Ini Pak Arif kembali lagi setelah dari pendidikan dasar, kembali lagi ke sekolah kan. Betul. Ini kan pasti masih di otak ini apa sih sebenarnya konsepnya dan sebagainya, dan itu kalau saya ya setelah itu masih nggak jelas gitu, walaupun ada diktat yang bisa kita pelajarin ulang dan segala macam, dan itu kalau bagi saya nerapnya, ngertinya pada saat kita kan di situ ada program-program lagi tuh, program lanjutannya, masa anggota muda, itu tahap-tahap pengenalan pribadi ke organisasi, terus kemudian ada lanjut mini session dan seterusnya sampai terakhir baru tuh saya ngerti, oh ternyata begini. Nah mungkin di proses itu baru Pak Arif bisa mengaplikasikan ke sekolah ya. Betul. Saya tidak langsung lulus dari PDW 30 hari itu langsung ngajak anak-anak ke naik gunung kemana. Saya betul butuh proses. Saya merasa saya baru masuk gerbang nih. Saya belum punya kapasitas untuk ngajak anak-anak berkegiatan dengan aman. Saya nggak yakin. Dan momentumnya juga belum pas karena waktu itu baru ada level 4, kelas 4. Saya pikir SD saya terusin metode outbound-nya. Saya akan gunakan cara-cara pembentukan karakternya Wanadri yang baru didapat ini nanti di SMP. Jadi 2 tahun lagi. 2010 SMP baru ada angkatan pertama. Dan menuju 2010 itu kan saya panggil Kang Sugi, Kang latih guru-guru sekolah alam dong, gimana berkegiatan. Masih ingat di Gunung Bunder ya, bagaimana? Gunung Bunder, Gunung Putri belum itu ya? Gunung Putri belum kayaknya. Kita latihan sama guru-guru itu di Gunung Bunder, kawah survival. Masih ingat kan ya? Sama. Jadi 2 tahun saya lanjutkan program anggota muda. Saya
juga ngejalin kedekatan gitu ya dengan para suhu-suhu di Wanadri gitu ya. Karena saya merasa, saya yakin saya nggak akan bisa jalan sendiri gitu. Pasti saya harus meminta bantuan banyak orang yang punya kompetensi masing-masing gitu kan. Iya. Nah, sambil ngamatin, saya berkegiatan di anggota muda, pendataan di Gunung Wayang. Itu saya amati gimana sih perjalanan pendakian gunung yang baik, sistem beregu, sistem manajemen logistik, manajemen perjalanan itu saya amatin betul-betul. Jadi belajar 2 tahun itu untuk menyiapkan di momentum munculnya SMP, level SMP-nya sekolah alam, saya sudah bisa menerapkan metode perjalanan alam terbuka sebagai pembentukan karakter. Nah, itu kan Pak Arif gali dari situ ya, cari-cari. Terus mensosialisasikan metode yang Pak Arif dapat di Wanadri itu ke sekolah. Itu tanggapan dari sekolah atau tanggapan dari guru-guru lain itu seperti apa tuh? Mereka sudah, alhamdulillah sudah trust ya, maksudnya dari 2002 saya pegang outdoor activity-nya sekolah alam dari TK gitu kan ya. TK itu 2 tahun tuh, 2002, 2003, 2004, ada SD 2004 sampai 2008 itu zero accident. Saya secara personality juga aware gitu ya, maksudnya jangan sampai ada kecelakaan nih di anak-anak, gimana. Oh, berarti memang karena Pak Arif dari awal udah ada modal itu ke para guru, betul, orang tua, angkatan pertama juga udah trust, tapi tetap ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat wajar gitu menurut saya. Anak saya aman nggak? Oh, ini enggak, tadi yang saya tanya tuh ke pihak sekolah dulu, ke guru-guru di sekolah dan yayasan dan Mereka mendukung sih, mendukung. Lalu metode baru nih. Yang kedua tuh kan pasti ke orang tua murid nih. Betul. Karena gini, dulu tuh saya kalau zaman kecil tuh tahu mau naik gunung udah pasti dilarang. Ya. Nah, kan bedanya begini, kalau dulu saya dilarang tuh karena orang tua nggak tahu tentang kegiatan naik gunung. Beda dengan kalau ya mungkin sekarang saya punya anak nih, nggak saya larang, tapi harus saya antisipasi nih. Kalau kamu emang mau naik gunung, ini loh yang harus dibawa, ini loh yang harus kamu tahu, ini yang boleh, ini yang enggak. Ya. Jadi dibekali. Nah, itu yang mensosialisasikan ke orang tua murid. Itu gimana tuh metodenya meyakinkan mereka? Oke. Tadi ya menyambung yang pertama saya sampaikan tadi, bahwa support sekolah sudah cukup bagus ke saya. Itu basic, itu modal saya pertama. Bagaimana saya didukung cari ilmu gitu ya di Wanadri, di pendidikan dasar itu, support dari yayasan, support dari sekolah udah luar biasa. Kemudian saya balik, Pak, saya dapat ilmu nih, saya dapat pengalaman, saya berubah mindset tentang safety diri, safety anak, safety berkegiatan setelah 30 hari ini. Saya pengen nularin ini, saya pengen menghadirkan keseruan ini, mengenalkan keseruan ini ke anak-anak. Itu ke sekolah dulu tuh tadi yang pertanyaan. Antusias. Pihak sekolah antusias. Yayasan, kita sebutnya direktur sekolah. Direktur itu membawahi kepala sekolah TK, kepala sekolah SD, dan nanti akan ada SMP yang lahir. Itu 2010 ada kepala sekolah SMP-nya. Di atas kepala sekolah itu ada direktur sekolah. Direktur dan ketua yayasan sangat antusias. Bagus Pak Arif. Belum ada sekolah lain yang pakai metode selain outbound untuk pembentukan karakter di sekolah alam. Nah, ini salah satu kenapa saya ajak Pak Arif ngobrol di sini tuh, sepertinya itu ternyata benar. Itu 2008 2010 kami berkeinginan untuk mengenalkan metode baru, metode penjelajahan alam terbuka untuk membentuk karakter yang sebelum-sebelumnya sekolah-sekolah alam yang lebih dahulu dari kami
masih menggunakan metode outbound untuk membentuk karakter. Oke, sebelum jauh nih Pak Arif. Ini kan sama-sama sekolah ya. Apa sih yang bedain sekolah-sekolah reguler dengan sekolah alam? Sekolah-sekolah biasa lah yang kita sebut reguler itu sekolah biasa. Ya. Karena kalau sekolah alam berarti saya sebut sekolah luar biasa ya. Sekolah luar biasa tuh karena Anak-anaknya luar biasa, ya, guru-gurunya juga. bukan SLB sekolah. Ya, SLB sekolah luar biasa juga. Jadi dalam arti sekolah luar biasa di sekolah alam tuh apa sih yang bedain? Lebih ke metode, lebih ke cara belajar. Dulu sebelum ada dikenal kurikulum 13 apa tuh kurikulum 2013, kurikulum merdeka, murid merdeka, itu kami sudah memerdekakan murid dulu. Tapi secara pelajaran, secara kurikulum atau apa ya misalnya di pelajaran umum biasalah ada matematika, ada pendidikan moral Pancasila, ada ini itu di situ tetap dapat juga. Secara kompetensi tetap sama. Kami mengacu pada kompetensi Diknas. Kurikulum Ya, umum. Kurikulum Diknas yang memang wajib gitu ya untuk sekolah-sekolah formal yang ada di Indonesia ya wajib mengacu ke situ. Itu iya gitu. Kompetensi matematika misalkan kelas 1 SD harus bisa penjumlahan 1 tambah 1 gini-gini itu sama, tetapi cara mengerti bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1 itu kami berbeda mengajarkannya. Mungkin kalau sekolah konvensional tinggal ditulis ya di papan tujuan sama tapi cara aja yang membuat beda. Kalau kita dulu kan disuruh duduk di meja, dengerin guru nulis gitu ya, 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau kami di sekolah alam, yuk kita ke sungai, cari batu putih, batu hitam. Nanti coba digandengkan, kalau putih sama hitam jadi ada berapa batu. Gitu. Kayak gitu-gitu kan anak antusias ya ke sungai. Lebih ini. Iya berarti lebih. Wah inilah gitu. caranya lebih positif banget gitu, nggak membosankan berarti ini. Ini sekilas ya. Ya betul. Itu yang menjadi apa namanya bayangan para founding father-nya sekolah alam bahwa anak-anak itu nggak monoton gitu ke sekolah, nggak trauma, nggak takut. Kita kan dulu mungkin malas ke sekolah hari ini ketemu guru matematika, guru ini. Tapi kita pengen dibuat asik lah ya. Hari ini ada rencana mau ke kebun singkong nih gitu. Hari ini mau nanem nih, mau anak-anak antusias gitu. Hari ini mau naik gunung gitu. Nah, itu kan. Jadi secara umum sama, cuman secara penerapannya aja lebih asik lah bedanya di situ. Betul. Mungkin kalau ininya biasanya karena anak lebih mudah belajar karena bermain. Nah, fitrahnya anak kan, kodratnya anak itu bergerak kan, dia kebutuhan terutama SD, SMP, TK itu kan bergerak itu jadi kebutuhan kan sebenarnya. Itu mereka tersalurkan, tapi ada pembelajaran juga di aktivitas itu. Terus mau di kelas berapa tuh mulai diajak naik gunung? Nah, saya menyiapkan pendakian gunung ini kan aktivitas yang berisiko tinggi. Kita tahu sama-sama gitu ya. Kalau flying ya sama sih metode outbound yang high rope access kayak gitu juga. Iya pada dasarnya dua-duanya berisiko tinggi. Cuma ini antisipasinya lebih mudah. Misalnya kalau flying fox jatuh, terukur, terus kita bisa evakuasinya lebih cepat ke rumah sakit. Nah, tapi kalau pendakian gunung ini kan di alam terbuka kan resikonya besar banget gitu. Ya. Nah, akhirnya saya memodifikasi setelah merasakan sendiri pendidikan dasar Wanadri, saya merasa 30 hari itu adalah waktu-waktu yang membuat saya punya pemahaman baru tentang karakter, tentang sikap, tentang attitude. Nah, saya ingin menghadirkan 30 hari itu dalam kurikulum yang bisa dinikmati anak, tapi dengan jangka agak panjang gitu, nggak cuma 30 hari, mungkin ya berarti bertahap tahun, ya bertahap. Kalau kita di sana dipres 30 hari, tapi ini gimana caranya? 3 tahun dan itu saya usulkan level SMP. 30 jadi 3 tahun. 3 tahun, betul. Jadi bertahap. Tapi menuju 30 hari itu
pembekalannya ada di SD. Betul ya. Kan kita dulu ada fase 3. Jadi pasti ditambah tuh, selain kurikulum yang biasa ada penambahan. Betul. Jadi disiapkan di SD itu physical skill, Betul. technical skill di SD kita sisipkan sehingga mereka nanti ketika meneruskan ke SMP sudah sangat siap untuk diajak penjelajahan di alam terbuka. Saya membuat tema di SMP itu. Kalau kelas 1 temanya gunung hutan. Kelas 2 itu matra air, laut, sungai juga rafting. Dulu saya kenalkan. Kelas 3 mereka udah boleh milih. Udah belajar menyusun perjalanan sendiri, ibaratnya kita mini session gitu ya. Iya juga ya. Berarti lebih asik nih. Misalnya kita siapin fisiknya tuh di situ. Di sekolah biasa juga kan sama, kita ada olahraga. Terus olahraga nih, raga kita diolah, fisik kita diolah. Mau buat apa sih? Buat kejuaraan, buat apa? Enggak juga tuh. Iya. Bukan enggak juga sih. Enggak dikasih tahu kan tujuan kita olahraga mau ngapain gitu. Kalau ini kan jelas nih. Fisik kita ditempa untuk menyiapkan supaya naik gunungnya asik. Terus di sela-sela itu ada trigger skillnya juga. Ada motivasi anak berkegiatan olahraga itu. Dia ada motivasi. Saya kalau olahraganya bagus, naik gunungnya nanti tidak ada kendala di fisik gitu. Jadi itu sudah didengung-dengungkan dari awal. Tapi sejatinya saya juga punya maksud lain di aktivitas itu, Kang Sugi. Lalu ini kan plus banget nih Pak Arif, maksudnya plus banget tuh ada effort yang lebih, misalnya kan ada perlengkapan yang harus dia bawa, ada apa yang harus itu disiapin dari sekolah, apa mereka disarankan untuk beli atau bagaimana tuh? Nah, oke. Itu bagian dari pengkondisian di awal. Jadi masuk SMP itu kita ada wawancara orang tua. Artinya orang tua setuju nggak nih pendakian metode pembentukan karakternya itu menggunakan aktivitas pendakian gunung sebagai metode pembentukan karakter. Di awal sudah kita tanya, sosialisasikan dulu ke orang tua murid. Konsekuensinya adalah anaknya akan berkegiatan di gunung dan dia butuh peralatan, butuh izin orang tua. Itu karena gunung-gunung kan ada pengelolanya. Betul. Biasanya kita ditanya, ini kan anak di bawah umur, surat izin orang tua mana, gitu. Itu harus dibuat di awal, ditandatangani. Kalau nggak setuju, silahkan cari sekolah lain gitu. Nah, itu dari awal udah diomongin. Jadi konsekuensi nanti dilengkapi ada list perlengkapan standar yang harus dimiliki oleh siswa. Ini listnya. Kemungkinan harga-harganya pun kita sudah kasih tahu. Ini nih kalau sepatu, misalkan dia nanya gitu. Kalau nggak nanya berarti udah tahu mungkin basicnya udah penggiat, atau mungkin dia juga senang kegiatan, orang tuanya senang kegiatan di alam terbuka, pasti udah. Berarti dari awal orang tua memang udah harus support ya, karena udah diberitahu dari awal. Tapi angkatan pertama enggak, Kang. Itu sudah mulai enak tuh setelah angkatan kedua dan seterusnya. Angkatan pertama itu kita memulai ini. Yang angkatan pertama saya berkali-kali mengumpulkan orang tua. Bahkan saat perjalanan, ketika di awal iya, saat perjalanan nggak diizinin berangkat anak. Pilot project emang begitu. Kalau belum punya sampelnya. Betul. Saya udahlah separuh juga jalan. Pokoknya kita bikin portofolio. Saya akan buktikan ini perjalanan safety. Anak-anak kembali dengan aman, bercerita, keseruan, berubah sikap setelah naik gunung. Jadi ada perubahan lah gitu yang nanti akan dirasakan orang tua. Bismillah saya bilang gitu. Ayo. Murid awal itu 20 berapa, paling yang berangkat 16, 15, ada aja yang orang tua jangan dulu nih berangkat, ragu-ragu itu ada, itu di awal-awal. Nah itu kan seru itu awal-awal, nggak semena-mena langsung besok kita naik gunungnya ke sini, besok kita, tapi itu kan
terencana kan ya Pak Arif? Betul, Terencana misalnya nih dari usia sambil ngopi Pak Arif. Ya, Dari enak banget ini nih kopi. dari usia berapa atau dari kelas berapa gunungnya mana? Ya. Kan nggak ujuk-ujuk kayak kemarin Pak Arif tahu ke Latimojong itu. Latimojong kan ternyata itu udah level yang terakhir tuh, udah level yang ekspedisi kan. Nah itu ukurannya kelas berapa kemana atau berdasarkan ketinggian gunungnya atau tingkat kesulitan gunungnya didasarkan dengan usia ini pantasnya atau cukupnya ke gunung ini nih ke ini itu ukurannya gimana Pak Arif? Dari SD itu kita sudah coba bentuk physical skillnya bisa support untuk aktivitas di SMP-nya. Kemampuan ya tidak hanya outbound ya, tidak hanya apa namanya aktivitas outbound, tetapi olah fisiknya pun di SD sudah mulai diberikan menu-menunya. Kemudian pembiasaan berkegiatan di alam terbuka pun di SD sudah mulai. Camping pun ada di SD. Oh, setidaknya itu memperkenalkan tenda, Betul, apa ya bagaimana alat-alat tidur di alam, rasanya bagaimana? gelap, kenal cahaya minim, bisa masak sendiri, itu di SD sudah. Tapi kita main di camping ground dulu, ya. di apa namanya, campingnya sit in lah ya, tidak flying camp gitu, tidak berpindah tempat. Masih statis ya. Statis 2 hari atau 3 hari 2 malam itu statis. Tapi tadi membiasakan aktivitas nanti pada saat pendakian itu akan seperti itu. Ya masak, ya tidur. Udah dibuat kelompok-kelompok. Betul. Satu kelompok, satu pendamping gitu ya. Kita sebutnya PAK, pendampingan Tugas dan tanggung jawab itu juga. Pembagian tugasnya betul, ada yang leadernya, ada ketua regu, ada anggota regu, dan itu dari sedini mungkin itu dari SD kita ada program itu. SMP pun kita tidak langsung naik, kita main di 1500 MDPL, Gunung Kencana kayak gitu-gitu, Gunung Kencana, Paseban. Survival, teknik-teknik bertahan hidup di alam terbuka dengan peralatan dengan fasilitas minim. Ya itu kan antisipasi ya. Betul, kalau kita udah persiapan ini tapi ternyata tersasat, ini antisipasinya termasuk sebenarnya saya pengen juga itu tadi menghadirkan kemampuan navigasi, kemampuan orientasi medan, kemampuan membaca lingkungan zoologi botani yang bisa dimanfaatkan kayak gitu. Itu di level 1, di kelas 1 kita. Nah, baru berikutnya meningkat ke gunung-gunung di atas 2000 setelah tadi pembiasaan di ketinggian 1500 kan mereka bisa kita sampaikan di 1500 saja dinginnya seperti ini ya. Nanti kalau naik ke level yang lebih tinggi kamu akan ketemu kondisi yang lebih ekstrim dari ini. Sikap apa kayak ke Gunung Gede itu udah yang kelas berapa tuh? Itu kelas 1 akhir. Kelas 1 akhir kita biasanya gunung di atas 2000. Itu mereka yang pilih atau memang pihak sekolah atau Pak Arif yang pilih? Kelas 1, kelas 2 kita yang buat programnya. Betul. Kita ukur kemampuan satu angkatan itu, kita pilihkan medan latih yang sesuai dengan kondisi angkatan itu gitu ya. Jadi nanti mereka akan bertahap, baru di akhir-akhir angkatan. Karena kan kalau saya lihat tuh kadang ada yang ke Gunung Gede, ada yang ke Merbabu, ada yang sampai ke Kerinci gitu tuh. Memang ada pilihan-pilihannya ini untuk kelas sekian boleh pilih ini. Kalau di kami di Sekolah Alam Bogor jenjang ya, bertahap kita tentukan lokasi perjalanan itu tematik juga, ada tema-temanya. Kelas 1 hutan gunung, nanti kelas 2 kita belajar tentang laut, susur pantai, tentang mata. Oh iya, ada susur pantai juga tuh. Ada susur pantai. Jadi bagian dari tadi menghadirkan ragam aktivitas luar ruangan. Sebenarnya kan tantangan-tantangan di alam terbuka tidak hanya pada pendakian iya benar juga ya. Itu berarti kan mengenalkan kepada para siswa bahwa
alam terbuka itu bukan melulu cuma gunung ya, ada sungai, ada pantai dan lain-lain, ada masuk-masuk ke apa ke kampung-kampung, jelajah kampung, mengenal masyarakat sosial lokal, ya. sosiologi pedesaan itu pembelajaran yang luar biasa buat mereka. Iya benar. Jadi si siswa tuh nggak kuper lah. Betul, betul. Lebih banyak banget. Saya selalu menyampaikan Saya kalau jadi punya anak tahu dulu ada sekolah alam ke situ, Pak Arif. iya. Pak Arif, Nah. kalau kelas 3, kenapa dia boleh menentukan sendiri? Apa karena sekolah sudah memikirkan bahwa mereka sudah mampu untuk memutuskan? Kita ajak mereka belajar untuk memutuskan. Oh. Jadi tetap didampingi, tetap ada kita punya apa istilahnya, kisi-kisi lah, punya pagar gitu ya. Jadi diajarkan untuk memilih dan memutuskan ya. Memilih, mempunyai idealisme tapi tetap melihat realisme. Iya. Melihat mengukur diri, kemampuan mengukur diri juga itu pembelajaran yang penting buat Tetap anak. di bawah pengawasan kan. Ya. Wah, ini tuh kalau ini berarti kamu antisipasinya ini nih kalau gunung ini gitu. Betul. Selain tingkat bahaya, selain tingkat kesulitan, kemampuan mereka menghadapi tingkat kesulitan dan tingkat bahaya itu, mereka juga harus mengukur diri kemampuan. Kan perjalanan itu butuh tidak hanya fisik kan, tidak hanya peralatan, tapi perbekalan. Salah satunya dana, ya kan? Gunung yang mereka pilih di Papua, sementara kemampuan angkatan mereka belum sampai, misalnya pembiayaan untuk kan menyiapkannya nggak sampai 1 tahun, mungkin kelas 2 pertengahan sudah didengungkan, tapi mulai menabungnya kan juga mungkin bisa entar nunggu dulu deh, mau kelas 3 baru nabung misalkan gitu. Iya. Realistis enggak? Jangan gitu. juga membebani orang tua karena keinginan Betul, dia kan. Nah. Karena perjalanan mereka kan masih panjang. Iya. Mereka boleh idealisme tinggi tapi harus bisa mengukur diri juga. Itu kemampuan yang anak-anak sekarang juga harusnya dimiliki gitu. Jangan sampai gede kahayang gitu kalau kalau bahasa Sundanya gede kahayang, besar kemauan lah ya. Tapi nggak punya kemampuan Iya, gitu. iya. Itu bahaya kan? Iya, betul. Bahaya. Itu yang kita sampaikan ke anak-anak yang level. Ya mungkin analoginya gini, pengen punya mobil yang mewah padahal sama fungsinya ini juga mobil, tapi uangnya nggak kejangkau ya kan. Fungsinya aja dulu ini. Betul. Pemilihan lokasi perjalanan pun begitu. Tujuan utamanya apa sih? Tujuannya dulu aja. Betul. Itu kan perjalanan terakhir kalian untuk menghadirkan momen terakhir yang seru, yang mengesankan, yang akan jadi cerita sampai kapanpun kalian nanti hidup itu akan dikenang. Ya. Itu dulu tempatnya. Itu udah pasti jadi bahan cerita dia itu. Betul. Pengalaman yang nggak bisa lupa. Cerita bahan itu alumni kan ini udah angkatan ke-13. Tahun ini angkatan ke-3, jadi udah 13 tahun. 13 tahun untuk saya masih diminta dampingin. Orang tua masih belum percaya. Nah ini saya baru mau tanya itu tuh, Pak. Ini kan safety prosedurnya harus benar-benar dipikirin nih. Betul. Selama ini ada kendala nggak, Pak Arif? Maksudnya pernah ada punya pengalaman yang kurang mengenakan, lalu antisipasinya apa? Evaluasinya apa gitu? Alhamdulillah sih 13 tahun ini belum pernah ada kecelakaan. Ya jangan ada ya, jangan Nah, ada. Betul. Kenapa nggak ada itu? Berarti kan Pak Arif nih antisipasinya udah dari awal tuh. Betul, dari persiapan, dari proses persiapan bagaimana menyiapkan siswa itu sendiri, bagaimana menyiapkan para pendampingnya, bagaimana menyiapkan tim support lokal, bagaimana mencari data lokasi latihannya, lokasi perjalanannya. Itu kan saya biasakan dari angkatan pertama dulu gitu ya. Saya sampaikan ke teman-teman guru yang sekarang juga. Tetapi tadi orang tua itu ketika ini udah ada lapis 2-nya nih, udah siap, sampai ke angkatan 13 ini masih kalau nggak ada Pak Arif kita belum tenang gitu, belum tenang. Pak Arif selalu ikut, harus makanya diciptain kader-kader setelah Pak Arif menunggu ini. Sebenarnya sudah tinggal menunggu waktu pembuktian aja portofolio mereka kan. Ketika saya pelan-pelan juga
membatasi. Ya tetap ya, maksudnya Membatasi diri kalaupun dilepas memantau dari jauh kan. betul, ketika diminta hadir pun sebenarnya saya tidak banyak pegang teknis gitu ya. Artinya udah teman-teman biar nanti orang tua. Tapi tadi itu dibangun 13 tahun yang lalu kan, bagaimana membuktikan proses perjalanan yang benar sehingga menghasilkan perjalanan yang aman. Sampai angkatan 5 kan orang tuanya terutama ibu-ibunya itu angkatan 5 tahun 2015 kan 2010 angkatan 1 ya. Saya masih ingat banget 2015 beberapa ibu datang ke saya. Pak, anak saya kalau naik gunung diapain sih gitu. Kok pulang-pulang ceria misalnya cerita seru. Berarti ini kan habis-habis. efek positif nih dari kegiatan itu, efek positif dibawa ke keluarga, ke rumah tuh. Orang tua penasaran. Iya. Terutama ibu-ibunya kepo waktu itu. Belum happening medsos 2015 kan belum ya. Tapi 2012 sudah ada film apa itu 5 cm sudah ada sebetulnya. Nah, ibu-ibu tuh nanya ke saya, ya belajar ini Bu, naik gunung tuh, tapi mereka masih belum ini kan. Kalau begitu cobain aja sendiri. Nah, ini maksud saya gitu tadi mau ke situ arahnya. Itu 2015 ibu-ibu 9 orang ibu-ibu. Iya kok tiba-tiba bukan cuman siswa sekolah nih, ada ibu-ibu yang dibawa, ada bapak, ada orang tua itu Itu ternyata. dari pertanyaan itu, terutama dari 9 orang itu ada 2 atau 3 ya, yang anaknya berkebutuhan khusus. Oh, berarti para orang tua murid juga akhirnya pada ikut tertarik Ya, tuh. dia khawatir anak saya diapain nanti, bisa nggak anak saya naik gunung gitu ya, latihannya kayak apa sih Pak, aktivitasnya kayak apa. Ya udah, coba aja sendiri, saya bilang gitu, saya challenge begitu. Ternyata ibu-ibu itu menerima tantangan saya, mau gitu. Dan tapi saya bilang jangan besok naiknya, saya nggak mau sekarang kita ngobrol tiba-tiba besok naik. Saya bisa ini ya, bisa apa, bisa kerepotan gitu, bisa bingung. 2 bulan lagi kita naik, 2 bulan kita persiapan paling cepat. Kalau progresnya bagus 2 bulan. Kalau misalkan saya assess belum cukup, belum siap, bisa nambah sebulan lagi, 2 bulan lagi sebenarnya. Wah, mereka semangat tuh. Latihan jalan jongkok, bawa carrier, simulasi bawa carrier. Ibu-ibu udah usia 40 tahun lebih lah. Anak SMP paling muda berapa sih ininya ya, usia orang tuanya kan. Tapi seingat saya waktu itu 45 ke atas. Tapi semangatnya luar biasa dan mereka mau ngikutin instruksi saya. Bawa ini, pakai itu, beli ini, latihan di rumah. Ini squat, lunges, sit up, push up, back up kayak Wanadri mau PDW apa, mau perjalanan gitu kan kita latihan. Nah, ini kan kegiatan yang ekstra luar biasa naik gunung tuh. Sementara tahulah pasti dari orang-orang tua murid dan muridnya sendiri ini kan banyak juga yang religius dan macam taat gitu. Terus itu Pak Arif sepanjang perjalanan, taruhlah kita ngomong teknis nih, ini kan nggak boleh ditinggal sholatnya dan aktivitas, terus menjaga kebersihan, terus kekompakan itu di selama perjalanan tuh apa ada mentornya rasio berapa tuh? Kalau di kita kan 5-1 tuh, 5 orang 1 mentor. Nah itu kita satu grup 4 orang, Bang. Jadi siswa itu kita grup-grup kecil 4. Jadi kapasitas tenda kan 4 orang ya, yang biasa kita pakai, atau flysheet. Kalau kita menggunakan flysheet itu berarti satu regunya berempat. Satu nesting kan, masak itu pas tuh segitu. Dan pembagian tugasnya juga 4 orang itu nanti macam-macam gitu ya, bisa leader, masak, cari air misalkan kayak gitu-gitu ya. Itu didampingi oleh satu fasilitator, satu pendamping. Nah itu yang ngedrill. Yuk jam sholat, jam masak, cari air. Kita berhenti jam 4 sore ya, bikin bivak segala macam. Ada yang cari air, ada yang bikin bivak kayak gitu-gitu.
ngedrill satu fasilitator untuk 4 anak itu. Termasuk tadi ngingetin kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa gitu ya. Ada penugasan pagi sore misalkan di camp tetap push up, ada push up rutinan pagi sore misalkan kayak gitu. Kedisiplinan itu ya, ada punish, ada Itu reward. kita bagi, kita bikin rasio 1 guru 4 siswa kan di alam terbuka begitu. Itu SMP ya. Kalau SD bisa lebih sedikit lagi sebenarnya. 4 siswa 2 guru gitu. 1 regu tetap 4, 5, tapi pendampingnya bisa lebih dari 1. Karena lebih sulit diatur mungkin ya. Ya, kalau Yang lebih kecil kan? lebih kecil itu kan menangkap instruksinya belum sempurna ya? Oh, seperti berarti SMP. makin naik kelas, makin dewasa, Makin banyak, bisa ininya makin banyak. makin sedikit ya mentornya. Ya, betul. Rasionya makin bisa makin banyak gitu ya. Ya, 1,4. Nanti SMA bisa 1,6, 1,8. Makin kecil anaknya makin banyak pendampingnya. Mungkin kayak kalau TK tuh butuh banyak Satu yang orang satu atau ngawasin, satu orang tapi kalau udah kuliah nih cukup satu Cukup, dosen gitu. Betul. Pasukan juga kan cukup 1 komandan, udah 1 peleton udah bisa menang. Nah, ini kan hal yang menarik sih ya menurut saya ya. Dan itu pun mungkin kan di sepanjang perjalanan mereka tetap masih ada hal-hal pelajaran yang dia diskusikan atau ini enggak? Nah, perjalanan pendakian gunung di sekolah alam tidak hanya melulu mendaki gunung saja. Betul. Kita sisipkan materi-materi yang menarik gitu ya, yang anak-anak bisa antusias mengikutinya. Termasuk proyek pembelajaran yang ada di sekolah. Kalau biasanya proyeknya di sekitar sekolah, misalkan mengunjungi kebun singkong di belakang sekolah atau farming. Nah, mendaki gunung kita proyeknya bisa pengamatan bunga edelweiss, misalnya nanti ada istilahnya modul ya, ada worksheet yang harus dia isi. Ya, lembar kerja ya. Lembar kerja ketika dia berkegiatan mendaki gunung, dia bekal worksheet. Oh, pengamatan bunga edelweiss nih, nama ilmiahnya apa, anatomi bunga pohon edelweiss itu apa, daunnya seperti apa, boleh digambar tapi tidak dipetik gitu kan. Itu kan Kenapa dia tumbuh di ketinggian sekian? kenapa dia hanya bisa tumbuh di itu bisa jadi bahan diskusi yang menarik. Menarik juga sih. Dan itu kan pembelajaran. Wah, gitu. ini bisa lebih pinter siswa yang sekolah di sekolah alam. Jadi ternyata positifnya jauh nih Pak Arif. Ya, Harusnya begitu. seorang yang bersekolah harusnya malah jadi pintar. Jangan jadi bodoh ya. Jadi bodoh. Out of the box juga nih sekolah alam Pak Arif nih. Itu kami lakukan Nah, dari jangan-jangan setelah Pak Arif cerita nih ada yang mau nyontoh juga metode ini ditiru gitu. Terus ya apa tips-tipsnya? Mungkin jangan sembrono atau bagaimana lah tips-tipsnya kalau memang mau mengaplikasikan metode ini ke sekolahnya dia gitu. Betul. Aktivitas luar ruangan ini kan seperti pendakian gunung dan lain-lainnya itu betul-betul aktivitas yang berisiko tinggi ya. Banget. Kita sebagai pengelola sekolah akan membawa siswa-siswa kita ke dalam situasi yang berbahaya kalau kita menggunakan metode pendakian gunung sebagai pembelajaran. Nah, ya dengan pemahaman seperti itu harusnya sudah bisa mengukur diri dan menyiapkan diri apa yang harus dilakukan. Ini bawa nyawa orang nih, bawa anak orang, keselamatan anak orang, tanggung jawab kita sebagai pengelola. Harus paham resiko yang akan ditemui apa, mitigasi resikonya, analisa resikonya itu harus kuat gitu ya. Kemampuan si pengelola tadi atau fasilitator tadi mengantisipasi resiko yang dia ketahui itu harus dilatih. Jadi menganalisa resiko, meminimalisir resiko sampai menghilangkan gitu ya resiko itu, atau tadi mengendalikan resiko. Mengendalikan itu gini, kita tetap
butuh resiko itu sebagai media untuk anak tadi ketemu masalah, ketemu situasi yang membuat dia harus keluar karakter positifnya. Itu kan kalau cuma flat aja nggak akan keluar karakternya, nggak ada pembelajarannya. Kita bawa anak itu sengaja untuk ketemu resiko, tapi resiko yang terukur. Oke. Jadi kemampuan mengukur resiko, ini resikonya kayak gini, pas nggak dengan anak yang akan kita bawa, sesuai nggak kebutuhan anak-anak ini ketemu resiko yang segitu. Jangan sampai kita pengen ketemu resikonya 8, tapi tiba-tiba yang muncul 10. Dia nggak memprediksi dua poin di atas yang 8 yang dia prediksi, dia kalang kabut. Konsekuensinya bisa cedera, bahkan bisa nyawa si anak itu. Gitu. Jadi kemampuan mengukur resiko, kita masih butuh resiko itu supaya anak-anak masuk ke dalam momentum yang saya harus ngapain. Ketika saya harus ngapain nih, itu fungsi fasilitator. Jangan pilih-pilih medan, tabah sampai akhir. Jadi ternyata naik gunung syarat media wahana untuk belajar tuh banyak banget, Pak Arif ya. Bukan cuma sekedar nyampe di atas gunung terus gitu dah. Itu perlu juga ya kan, itu untuk pembuktian diri bahwa kita pernah ke situ, kita nyampe ke situ. Tapi yang terpenting itu ternyata pembelajarannya sampai ke situ. Ada tahap sampailah puncak gunung, dan setelah nyampe gunung sampai puncaknya pun kita sadar udah harus turun. Tapi pertanyaan nih, gitu. Sepanjang pengalaman Pak Arif nih dari memberikan pendidikan melalui kegiatan alam bebas, apa sih efek terakhir ke depannya ke anak-anak tersebut? Katakan SMP mereka udah naik nih, udah kemana dari kelas 1 SMP. Ada berita nggak dari orang tua, kok anak saya makin begini sekarang, di SMA-nya dia disiplin kuat. Ada nggak sih, Pak? Sering banget Pak, saya dapat cerita. Saya juga punya jejaring yang kawan-kawan yang di SMA negeri gitu ya, atau di sekolah-sekolah terusan setelah SMP. Kami kan waktu awal-awal itu belum ada SMA-nya, jadi pasti setelah SMP menyebar mana-mana. Itu banyak cerita anak-anak sekolah alam lulusan SMP sekolah lama nggak usah dibentuk lagi, mereka sudah leading, sudah bisa di organisasi itu form gitu. Jadi inisiatif untuk mengelit teman-temannya itu muncul. Jadi itu jiwa leadershipnya udah mulai itu tertanam. Betul. Di SMP kan perjalanan 3 bulan sekali gitu ya. Sudah biasa rolling gimana memimpin kawannya, dipimpin oleh kawannya. Itu kelihatan langsung di SMA. Sebagian besar ceritalah ketua OSIS masuk ke organisasi Sispala, langsung ngelit dan segala macam. Itu cerita-cerita dari kawan-kawan banyak, dan alumni balik lagi, Pak, kepake banget ini aktivitas pendakian gunung di SM Sekolah Alam Bogor. Saya jadi PD, walaupun seragam nggak punya, masuk ke sekolah negeri kami pakai baju lapang biasa, dia tetap PD, nggak minder, nggak ini, dan langsung di SMP dia udah dapat paket komplit tuh, leadership iya, manajemen iya, mental iya, semua fisik, ketemu iya. masalah biasa gitu, ketemu sesuatu sulit itu biasa, beda sendiri itu biasa buat mereka, asal dalam konteks kebaikan mereka diajarkan untuk berani. Itu yang cerita-cerita yang selalu terinfokan ke saya, bahkan sampai kuliah balik lagi, Pak, cerita kita di SMP naik gunung itu luar biasa. Pada heran di kala itu ya, sebelum naik gunung seperti sekarang. Nah, ini baru juga mau saya tanya sebelum menutup nih. Ini Pak Arif pas pendakian atau pas momen ke gunung tuh waktunya dipilih bukan weekend atau weekend, karena kan terkait dengan waktu pendakian nih.
sekarang kan naik gunung ngantri, Iya. terus Pak Arif harus bawa anak-anak yang siswa, ini tujuannya udah beda nih. Betul. Menurut saya sih pasti beda lah. Pak Arif tujuannya belajar, ini tujuannya untuk entah gitu. Entah, ya kan entah. Banyak ya sekarang. Nah terus tujuan itu gimana tuh? Ada kendala nggak Pak Arif? Ada ini nggak? Saya untuk pembelajaran sekolah pendakian selalu ngambil weekdays, selalu ngambil hari biasa lah. Oh berarti minimal itu tingkat keramaiannya berkurang ya? Berkurang, tidak seperti weekend gitu ya. Yang keduanya juga akhirnya kita coba cari gunung-gunung yang memang tidak favorit misalnya kayak gitu ya. Pada saat pendakian pun kita coba minimalisir ngecamp di camp-camp yang banyak orang gitu ya. Berarti mungkin nih saya usul nih, mungkin Pak Arif bisa kali ke pihak Taman Nasional atau ke gunung tertentu untuk berlangganan, meminta satu jalur untuk pendidikan nih, untuk jadi supaya maksud saya itu begini, nanti biar bisa membandingkan. Jadi Pak Arif bisa meminta jalur yang benar-benar clean, masih bersih, tidak ada orang, tidak ada pendaki, terus gunungnya juga masih bersih. Lalu nanti si pendakian berikutnya, si anak ini mendaki lewat jalur umum yang memang sering didaki. Itu kan ada perbedaannya tuh. Betul. Nah itu saya pengen banget itu supaya nanti si anak ini punya perbandingan. Betul. Ini kok begini. Jadi mereka termotivasi, wah ini harus menjaga nih. Jangan, jadi kalau nanti Pak Arif bawa di situ terus kan seolah-olah tidak bertanggung jawab nih, karena si mereka aja begini kok saya harus dibebani lebih sih Pak, gitu kan. Iya itu dilakukan di awal-awal sih sebenarnya. Kami latihan di gunung-gunung yang kayak gunung Kencana, Gunung Luhur itu kan nggak banyak pendaki sebenarnya. Iya. Dan Jadi dia mungkin Pak Arif bisa cari jalur yang lebih tidak umum. Iya. Bisa ini usulan bagus sih. Iya. Terima kasih pelatih. Jadi karena gini, saya miris gitu ngelihat pendaki-pendaki Betul. zaman now. Betul. Dari dulu sampai sekarang Keprihatinan ya. Iya, Keprihatinan itu kita kotor semua. dan nggak terjaga dan segala macam. Kan tujuannya juga udah beda nih Pak Arif ke sana. Ya. Selain memperkenalkan gunung itu begini, cara mendakinya begini, tapi ada hal-hal yang lebih sebagai bekal dibawa dia setelah selesai sekolah. Kami dari jalur sekolah sebenarnya punya peluang lebih besar ya untuk audiens. Oh iya, apalagi ini kan medianya nasional, pendidikan ya. nih. Pendidikan Pak, saya Harusnya konsep pendidikannya begini, bisa nggak? Taman Nasional punya will yang kuat ya. Iya. Untuk keinginan yang kuat untuk mengedukasi dan kita strategis gitu. Sekolah itu strategis untuk memulai paradigma baru untuk pendakian. Sama gitu, sebenarnya dari kayak siswa-siswa. saya lagi mau ngeracunin apa sebutannya nih ke para mahasiswa yang mapala gitu. Cobalah bareng-bareng nih mapala minta satu tempat yang memang untuk berlatih gitu ya. Terserah misalnya mapala A mau berlatih di sini. Satu, jaga kebersihan karena itu memang untuk latihan. Yang kedua ya free karena itu Gunung Indonesia, kita tujuannya untuk latihan gitu. Iya. Jadi jangan diduitin. Ya, betul. Mungkin Setuju itu Pak Arif ya. pelatih. Ada pesan terakhir nggak? Bisa kita Oke, ini udah banyak dari Pak Arif, satu yang bisa kita tangkap, kita ambil faedahnya, bukan cuman obrolan yang nggak penting, tapi di sini namanya mentoring. siap. Ada sesuatu yang mau disampaikan Pak Arif sebelum closing? Tadi ya untuk para pengelola atau para penggiat pendidikan, pendidikan yang menggunakan media alam terbuka sebagai kelas latihnya, ya mari kita sama-sama jaga kelas itu. Ini kan ruang kelas ya, ibaratnya kalau kita punya ruang kelas, kalau kita kotorin kan belajar nggak nyaman kan. Iya. Jadi bikin senyaman mungkin ruang kita, ya caranya tetap jaga kelestariannya. Ketika tempat latihan kita memang seperti apa yang awal-awal ditemui, maka kita akan nyaman gitu di situ. Tapi ketika kita di situ nyampah, di situ merusak, kelas latih kita habis, kita mau
mau berlatih di mana lagi. Jadi yuk sama-sama dengan anak-anak kita, siswa-siswa kita, kita jaga kelas latih kita dengan betul-betul melakukan kelestarian alam itu dengan Kita jaga sama-sama sebagai media pendidikan, Nah, supaya itu bisa berkelanjutan. Betul. Karena hutan gunung itu bukan warisan nenek moyang, tapi itu harus kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Iya. Ketemu lagi di ngopi petang berikutnya dengan narasumber yang berbobot tentunya. Terima kasih. Mohon maaf kalau cuma sedikit yang bisa dibagi, tapi semoga bermanfaat. Nuhun Pak Arif.